Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita Ustaz Dr. Andes Haji Asman bin Haji Abdul Rahim, Ketua Masjid Al-Istiqomah Ustaz Haji Asmari bin Kiai Haji Abdul Rashid Siddiq. Alhamdulillah telah kita laksanakan kewajiban kita sholat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan rangkaian ibadah ini diterima dan dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan bacaan kita, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala anhu, walladzi la yutimmu ruku'ahu wa sujudahu wa khusyu'ahu fi salatihi huwallazi yasriqus salata kama warada fil hadis. Wa warada anna man hafadha 'ala salati wa atammaha takhruju salatuhu bayda'a musbiratan taqulu hafizakallahu kama hafiztani. Walladzi la yutimmu as-salata takhruju salatuhu sauda'a muzlimatan taqulu dayya'akallahu kama dayya'tani thumma tulaffu kama yulaffu thawbul khalaq fayudrabu biha wajhuhu wallahu a'lam. Melanjutkan pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah karangan Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Beliau mengatakan, walladzi la yutimmu ruku'ahu wa sujudahu wa khusyu'ahu fi salatihi huwallazi yasriqus salata. Dan orang yang tidak sempurna rukuknya, tidak sempurna sujudnya, tidak menghadirkan kekhusyuan dalam salatnya, maka orang itu adalah orang yang mencuri salat. Jadi ternyata dalam istilah agama yang namanya mencuri bukan hanya sekedar mencuri barang ataupun uang, tapi ada istilah mencuri salat. Bukan lagi korupsi uang, tapi korupsi salat. Siapa mereka? Orang yang ketika sholat rukuknya nggak sempurna. Nggak sempurna dalam artian tidak ada tumakninahnya, tidak ada tetap dan diamnya seukuran bacaan subhanallah. Belum sempurna rukuknya udah mau bangun lagi, baru setengah, pada kondisi badannya normal. Berbeda kalau seandainya memang sudah nggak normal, sudah cuma bisa setengah doang bungkuknya, itu nggak apa-apa. Ini kondisinya masih normal, masih sehat, belum ruku sempurna, dia baru setengah begini, udah naik lagi. Begitu juga dalam sujud, belum sepenuhnya anggota sujudnya nempel di permukaan lantai, alas sujud, dia udah bangun lagi. Sujud itu kan harus tertempel di alas sujud kita 7 anggota. Jidat, kedua telapak tangan, kedua dengkul, dan kedua jari-jari kaki.
belum sempurna, dia udah bangun lagi. Ini termasuk yang sujudnya begini nih. Ada orang sujudnya begini, belajar kungfu kali dia. Salah. Ada begini nih. Ada yang begini sujudnya. Ada yang mengkepal. Ada yang begini. Mau push up. Telapak tangan. Dan posisi telapak tangan kita jangan terlalu lebar, jangan juga terlalu kecil. Kalau perempuan mengecil, tapi kalau laki-laki seukuran pundak kita. Jangan juga begini, lebar banget. Jangan. Ada yang begitu. Ada yang begini nih, sujud. Makanya sallu kama ra'aitumuni usolli, kata Nabi, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Yang melihat salat Nabi adalah para sahabat, maka lihat bagaimana hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat, lalu melalui jalur tabi'in, atba'ut tabi'in, terus kepada para ulama sampai kepada kita, bukan semau-maunya. Ada sedekapnya begini. Lu mau sedekap apa mau mejeng sedekap begini? Kedinginan. Kemudian begini. Ini nggak ada riwayatnya yang begini. Mohon maaf kalau yang begini, ini yang begini nih ada riwayatnya. Tapi yang begini nggak ada riwayatnya. Belajar. Berapa kali disampaikan oleh guru dan ulama kita, belajar. Jangan cuma ikut-ikutan doang. Orang yang nggak sempurna rukunya, nggak sempurna sujudnya, mencuri sholat dikatakan dalam istilah agama, mencuri bagus apa enggak sih? Satu-satunya mencuri yang bagus adalah mencuri salam. Apa itu mencuri salam? Ada orang ketemu, baru ketemu nih, Pak Abdul Muhid baru ketemu Ustaz Haji Asmari. Saya di sini. Pak Abdul Muhid ngucapin salam ke Pak Haji Asmari, Assalamualaikum. Salamnya Pak Abdul Muhid dimaksudkan tujuannya untuk Haji Asmari. Maka yang wajib jawab adalah Haji Asmari. Saya dengar, tahu salamnya bukan buat saya, lalu saya jawab Waalaikumsalam. Itu boleh, namanya mencuri salam. Kalau mencuri yang lain nggak boleh. Mencuri sholat nggak boleh, termasuk mencuri harta benda nggak boleh. Korupsi namanya. Sholat kok dikorupsi. Bukan uang doang ternyata yang dikorupsi, bukan bensin doang yang dikorupsi, sholat dikorupsi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi bernama Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Inna aswa'an nasi saraqatan." Sesungguhnya sejelek-jelek manusia, sejelek-jelek pencurian adalah huwallazi, mereka itu yang yasrikus salata, mencuri salat. Itu jelek banget. Mencuri uang jelek, mencuri barang orang lain jelek, tapi lebih jelek lagi mencuri salat. Salatnya aja dicuri, gimana uang orang? Rukunya, sujudnya nggak sempurna. Ustaz, saya lagi sujud. Apakah ketika sujud itu hidung harus
nempel juga ke tempat sujud saya. Kalau hidung sunnahnya nempel, tapi kalau nggak nempel nggak apa-apa. Yang penting jidat. Yang bagus apa hidung-hidungnya? Iya, yang hidungnya mancung enak, yang hidungnya blesek bagaimana? Jam haji bukan atas kepala, ada orang di atas kepala. Ini bukan embun-embunan, bukan atas kepala kita, ada orang sujud atas kepala kayak orang nungging. Nih jidat, jangan ketutupan rambut, makanya dianjurkan pakai peci. Saya nggak ada peci Pak Ustadz, ada topi, boleh nggak saya pakai kebalik? Boleh, balik, jangan begitu nggak bisa sujud ntar. Yutimmu ruku'ahu wa sujudahu, sempurnakan rukunya, sujudnya, karena ruku dan sujud merupakan bagian dari rukun sholat. Wa warada, dan ada juga hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna man hafadha ala sholati, bahwasanya orang yang menjaga kualitas sholatnya, wa atammaha, lalu menyempurnakannya, dijaga rukun-rukunnya, adab-adabnya dijaga, wa atammaha, kemudian dia sempurnakan dengan khusyuk yang luar biasa, dia usahakan khusyuk, tahruju sholatuhu, selepas dia sholat, maka sholat itu naik keluar dari dirinya baydoa musfiratan, bagaikan cahaya yang terang menerang. Sholat kita nih, kita habis sholat, ketika sholat rukunnya kita sempurnakan, sujudnya kita sempurnakan, rukun-rukunnya kita jaga, lalu kita berusaha sebaik mungkin dengan khusyuk yang luar biasa. Ini sholat selepas kita kerjain naik ke atas Allah Subhanahu wa ta'ala, terang menerang cahayanya, berkualitas. Takulu, kemudian di sholat ketika naik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah, hafizakallahu kama hafiztani, semoga engkau nih yang ngerjain sholat aku benar-benar Allah jaga sebagaimana engkau menjaga aku. Sholat bisa ngomong, sholat bisa berdoa kepada Allah, didoain sama sholat kita, semoga Allah jaga sebagaimana engkau menjaga aku, ngerjain aku benar-benar. Kalau doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sepanjang hidup kita dijaga oleh Allah. Kalau udah Allah jaga, beres urusannya. Yang jaga bukan lagi satpam, yang jaga bukan lagi bodyguard. Kalau satpam bodyguard manusia, bisa ngantuk, bisa tidur, tapi ini yang jaga Allah, yang la ta'khudhuhu sinatun wala naum, boro-boro tidur ngantuk juga enggak. Allah beda sama kita. Kita sekuat apapun, siang udah tidur, malam tetap aja ngantuk. Kita apalagi perut kenyang, ngantuk, pules kita. Manusia begitu, tapi Allah nggak tidur, nggak ngantuk. Maka penjagaan Allah kepada kita 24 jam dari segala hal. Kalau Allah yang jaga, beres. Termasuk nanti dijaga dari jilatan api neraka. Ini yang paling penting. Sholat kita menjadi tameng, sholat kita menjadi benteng. Tapi sebaliknya, walladzi la yutimmus salata,
Dan orang-orang yang tidak jaga sholatnya sembarangan, sholatnya semau-maunya, tahruju sholatuhu sauda'a muslimatan, ini sholat keluar dari dirinya naik ke atas Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan gelap yang mencekam, gelap segelap-gelapnya. Mati lampu di dalam hutan, di dalam goa, itu kan gelap segelap-gelapnya udah. Takulu, kemudian sholat yang kita kerjain sembarangan ini nyumpahin kita. Apa bunyi sumpahnya? Doyyakallahu kama doyyaktani. Semoga engkau akan disia-siakan oleh Allah sebagaimana engkau menyia-nyiakan aku. Kamu semoga akan disembarangin oleh Allah sebagaimana engkau menyembarangin aku. Enggak diurusin kita sama Allah, dicuekin kita sama Allah, disembarangin nama Allah. Kenapa? Karena sholat yang kita kerjakan juga ngerjainnya sembarangan. Iya, kalau cuma disia-siainnya di dunia, disembaranginya di dunia, ini nanti disia-siakan oleh Allah, disembarangin oleh Allah, nggak dianggap oleh Allah di akhirat. Dianggap sebelah mata sama Allah. Celaka udah. Itu yang dimaksud dalam surat Al-Ma'un. Fawailul lil musallin. Celaka, binasa orang-orang yang sholat. Siapa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka lah yang ketika mengerjakan sholat dikerjakan dalam keadaan lalai, nggak peduli rukun-rukunnya, nggak menyempurnakan sujud dan rukuknya. Menurut anggapan dia udah selesai sholatnya, menurut anggapan dia udah selesai kewajiban dilaksanain, padahal kerjainnya sembarangan, nggak dianggap oleh Allah. Wail, celaka, binasa. Yang ngerjain sholat aja begitu, gimana yang nggak sholat? Lebih binasa lagi. Maka kata Imam Baihaqi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Syu'abul Iman, orang yang mencuri sholat itu ada dua macam. Pertama, yang emang ruku dan sujudnya nggak sempurna. Tapi yang kedua, termasuk mencuri sholat, orang yang sholat tapi rukunya sengaja ditinggal, sujudnya sengaja ditinggal, habis dia diri langsung sujud, saking pengen cepet kelar, saking pengen cepet selesai, ditinggalin. Kategori ini mungkin jarang, tapi ada, karena Nabi mengatakan ada orang yang sholat sujudnya ataupun rukunya nggak dikerjain, ditinggal. Yang banyak ini la yutimmu ruku'ahu wa sujudahu, tidak menyempurnakan rukunya dan sujudnya. Maka berulang-ulang kali saya sampaikan, tolong ketika sholat taraweh, emang rata-rata kita sholatnya pengen cepat, tetap sempurnakan rukuknya, sempurnakan sujudnya. Ya Ustadz, kalau rukuknya agak lama, ntar kelarnya lama. Ya emang emang kenapa kalau selesainya lama? Ntar jemaahnya dikit, ya biarin. Kalau jemaahnya dikit kenapa? Ini kadang mohon maaf nih, banyakkan sholat taraweh sama sholat wajib. Di
umumnya kita banyakkan taraweh apa sholat wajib? Sholat taraweh itu kadang 6 baris 7 baris. Coba kalau di luar Ramadan sholat isya paling 3 baris. Kan sholat taraweh sunnah. Yang penting sempurna rukunnya, sempurna. Summa tulafu kama yulafu thawbul khalaqu fayudrabu biha wajh. Kemudian itu sholat ketika naik ke atas Allah kumpulin tuh sholat-sholat kita yang jelek Allah kumpulin, digambarkan saat nanti kita berhadapan dengan Allah, sholat yang kita kerjain dilipat-lipat, digulung-gulung sebagaimana kita ngelipat ngegulung baju-baju yang sobek, bahan-bahan yang buat topo tuh. Di rumah kita kan ada topo-topo dari bekas baju kan, itu yang dipakai buat topo itu baju lebaran apa baju usang? Oh, baju usang lah, baju lebaran jangan, sayang-sayang. Baju usang yang udah pada robek, yang udah setengah lapuk, yang udah nggak muat di badan kita, ngasih ke orang kagak enak, kita lipat-lipat jadi apa? Jadiin topo kamar mandi. Tuh sholat kita tuh digulung-gulung, dilipat-lipat sama Allah. Kemudian payudrabu biha wajhu, digasrukin, dilemparin ke muka kita. Nih sholat lo, nggak dianggap. Baju buat topo sekarung kan banyak ya. Ame baju lebaran atu mahalan mana? Hah? Mahalan yang atu tuh baju lebaran, apalagi yang bagus. Begitu sholat kita tuh, walaupun banyak, berulang-ulang kita sholat, tapi cara sholatnya kayak gitu, kayak topo sekarung. Banyak doang, ujung-ujungnya buat lap kamar mandi. Baju lebaran atu baju lebaran, cuman baru merek Almia lagi, apa Al-Haramain dah, udah nggak main Almia sekarang. Al-Haramain berapa duit? Mahal nilainya. Begitu pula sholat kita 23 rakaat kita nunggang-nunggi, ngebut, ekspres, nggak ada tumaninanya, kayak topo udah. Tapi kalau sampai kita ngerjain 2 rakaat yang panjang, bagus, itu bernilai. Maka mohon maaf, kualitas sholat malam kita itu yang paling utama, yang jumlah rokaatnya dikit tapi dirinya lama, itu yang bagus. Dalam berbagai kitab fikih kita ketemukan keterangan jumlah rokaatnya dikit tapi dirinya lama, itu jauh lebih banyak, lebih bagus dibandingkan yang jumlah rokaatnya lebih banyak tapi dirinya sebentar. Mohon maaf nih, seandainya kita sholatnya 11 rokaat, seandainya, tapi rokaat pertama kita baca Al-Baqarah, nggak usah semua dah, seperapat kurang lebih 50 ayat, 60-an lah. Rokaat kedua juga begitu, terus sampai Ali Imran, sampai An-Nisa, sampai Al-Maidah kita baca, dapatnya cuma 11 rakaat. Itu
dibandingkan dengan yang 23 bacanya Al-Hakumut sampai habis ke bawah, bagusan yang 11. Ini jujur emang begitu. Bapak-bapak mau yang sholat yang bagusan apa yang jelekan? Hah? Mau yang bagusan apa yang jelekan? Ini pada gak semangat jawabin. 11 rakaat cuma bacanya panjang bagus, itu jauh lebih baik daripada yang 23 bacanya ekspres. Jauh lebih bagus, jauh lebih baik. Bapak-bapak kalau saya kasih nih, seandainya saya kasih gamis Al-Haramain 1 ame gamis yang biasa yang harga 100.000 2, milih mana? Kan seandainya maunya yang bagusan kan? Iya, ya udah besok sholatnya lamain, bagaimana? Itu setuju atau nggak setuju tuh? Ini saya bicara idealnya. Idealnya begitu. Idealnya sholat yang dirinya lebih lama walaupun jumlah rakaatnya lebih sedikit, jauh lebih bagus dibandingkan yang rakaatnya banyak tapi dirinya sebentar. Ada jawab gini, biarin aja jelek ya jelek Ustaz dah, daripada kaki gua pegel. Mending kalau kaki yang pegel, yang kalau kaki pegel masih bisa diurutin. Yang repot kalau hatinya pegel. Ini yang susah diobatin nih. Iya, yeah. Kalau kaki kita pegel masih bisa kita urutin, kita pijitin pakai parcok boleh, pakai counterpen boleh. Tapi kalau hati pegel bagaimana? Urutinnya, urusannya nih sholat alamat ini. Bangke banget imam dah. Imam dibangke-bangkein urusannya. Lame banget ya, pengurus brengsek emang. Gitu ya. Jadi biar gak timbul fitnah, kenapa kita masih tetap yang sholat model begini? Karena nggak pengen teman-teman tuh hatinya pada pegel, gitu kan? Emang bisa aja ngelesnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah.